Halo guys, ini contoh fermentasi tape singkong yang akan dibuat minuman. Nah, ini adalah jerigen yang berisi bubur tape. Terus ini adalah saluran pembuangan udaranya. Ini saya pakai tutup pentil sepeda motor ya, ban dalam, terus disekrupkan ini sini ya. Nah, terus ini saya kasih lem bakar biar rapat. Terus ini ada selang penghubung udara yang disambungkan ke botol berisi air bersih ya. Nah, ini gasnya keluar. Nah, ini gasnya keluar, kelihatan. Nah, ini saya taruh di atas gelas biar tidak guling ya. Gasnya keluar. Nah, nanti ini biar tidak terjadi meledak ya. Ini sudah agak kencang ini ya. Nah, ini isinya jangan terlalu penuh ya, diisi pas garis saja. Jadi di sini ada rongga udara supaya nanti kalau terjadi kenaikan volume pada bubur tape ini tidak menutupi lubang ini ya. Kadang-kadang ini bubur tapenya naik terus menutup lubang di sini, akhirnya jadi macet, tidak ada pembuangan udara gas dari hasil fermentasi. Ini bubur ini saya beri ragi tape ya. Jadi tape yang sudah jadi tidak terkonsumsi saya jadikan bubur di blender, terus dilarutkan dengan air, terus direbus dulu ya, direbus dulu untuk menghilangkan asam laktatnya, bakteri asam laktat yang menyebabkan rasa asam. Biasanya tapi kan ada rasa asam, berarti kecampuran bakteri asam laktat yang dari udara bebas. Kita rebus sampai mendidih, bakteri asam laktat mati, bakteri Saccharomyces yang kita perlukan juga mati. Terus kita beri ragi lagi ya, ragi yang baru lagi. Akhirnya setelah kurang lebih 3-4 hari ini bakteri Saccharomyces yang ada ini tumbuh lagi ya, dan menghasilkan gas seperti ini. Ini saya buat hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ini hari Kamis ya, berarti 4 hari, 3-4 hari itu sudah mulai pertumbuhan dimulai. Nah, ini di sini ada pergerakan air yang ada di dalam selang ya, terus udaranya keluar. Ini kencang ini ya, botolnya penuh dengan tekanan udara, nanti dia akan kesempatan keluar sedikit demi sedikit. Nah, nanti gelombangnya akan keluar ini. Nah, kelihatan gelombang udaranya. Nah, ini dari bawah ini ya, saya zoom dekat ke ya itu ya. Nah, ini gas dari hasil fermentasi. Jadi nanti yang terjadi, udara dari dalam jerigen ini keluar, tapi udara luar tidak bisa masuk ya, karena terhalang oleh air yang ada di botol ini. Ini ada airnya ya. Jadi semacam sapi tank begitulah ya. Jadi udara luar tidak boleh masuk, udara dalam keluar. Fermentasi ini berlangsung secara anaerob, artinya fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Mikroba yang hidup yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Nanti dia akan merubah tape yang sudah sebagian besar menjadi gula, ini akan berubah menjadi alkohol ya. Nah, nanti semakin lama maka kandungan alkoholnya semakin tinggi, dan minuman beralkohol ini nanti akan semakin rasanya semakin lembut. Semakin kadar alkoholnya tinggi ini semakin berkualitas ya. Nah, ini air keluar terus ini mulai 3 hari kemarin ya.
Ini hari keempat. Coba perhatikan, ini keluar terus. Ya, airnya keluar terus. Udaranya akan keluar terus. Terus ini, ya, setiap menit ya, kelihatan gelembungnya. Terus keluar terus. Ya, ini akan dihentikan, fermentasi dihentikan kalau sudah tidak menghasilkan gelembung gas lagi. Setiap fermentasi ini mempunyai rasa yang berbeda-beda dengan bahan yang berbeda. Jadi sensasi rasanya itu berbeda. Kalau kita buat dari jus anggur, mungkin ya rasanya seperti wine atau anggur merah sebutannya ya. Kalau kita buat dari buah nanas ya mungkin rasanya ya ada buah nanasnya. Kalau di Wonosobo itu banyak ada yang bisa dibuat dari buah terong Belanda. Nah, itu juga banyak yang tidak terkonsumsi kalau pas musim panen. Dia rasanya agak asam. Kalau buah yang penting buah-buahan yang dipakai ini buah yang banyak mengandung air, tidak terkonsumsi dalam bentuk segar, daripada membusuk, kita manfaatkan jadi minuman beralkohol. Kadar alkoholnya minum. Nah, prinsipnya ini pembuatan minuman beralkohol yang benar itu seperti ini, ya. Nanti kadar alkoholnya bisa terukur dan bukan minuman beralkohol dari hasil oplosan. Inilah cara fermentasi yang alami, dan alkohol yang terkandung ini tidak besar. Paling-paling hanya berapa 4 atau 5%. Ya. Dan kalau diminum itu tidak memabukkan tapi menghangatkan tubuh, asal jangan terlalu banyak. Ya. Jadi nanti teman-teman, anak-anak semua, ini khususnya SMP Negeri 1 Kejajar bisa mencoba dengan bahan-bahan yang lain, dan nanti pasti rasa sensasinya minuman beralkohol akan berbeda-beda sesuai dengan bahan yang digunakan. Ini adalah bahan tape, ya, hasil praktikum anak-anak. Nah, jumlahnya banyak, tidak bisa terkonsumsi, daripada dibuang saya manfaatkan. Coba-coba bikin fermentasi minuman beralkohol dengan bahan baku tape. Rasanya seperti apa saya tidak tahu juga. Kalau buah-buahan yang dipakai rasanya asam, supaya ada rasa sensasi manis-manisnya, ya kita tinggal tambahkan saja gula pasir ini ya. Nanti dia akan menimbulkan rasa manis di minuman. Nah, mari kita coba bersama-sama dengan bahan baku yang tentu saja melimpah. Fermentasi ini dibuat minuman itu kalau bahan bakunya melimpah. Kalau tidak melimpah ya jangan dibuat minuman, dikonsumsi saja secara segar. Ya. Nah, kalau melimpah daripada busuk, kita manfaatkan menjadi minuman beralkohol. Ya, bukan berarti ngajari mabuk-mabukan ya. Nanti kadar alkoholnya bisa dicoba. Saya juga belum bisa merasakan rasanya seperti apa ini minuman beralkohol dengan bahan baku tape ini. Ya, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.